kita semua ya. Puji Tuhan kalau kita semua masih bisa beribadah sama-sama meskipun secara online dan di rumah kalian masing-masing. Tapi meskipun kalau di rumah kalian masing-masing, kita harus tetap semangat ya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Sambil bertepuk tangan ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kalau kami semua masih bisa bangun dengan sehat itu semua karena berkat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami mau beribadah ya Bapak, biar Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu
Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya yang memberikan pertumbuhan bagi kita dan membuat kita semakin mencintainya. Mari kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Shalom teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dion dari Gereja Kristus Ketapang Pos Gading Serpong. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, hari ini kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi masing-masing kami. Tuhan, pertemukan kami kembali untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus Tuhan ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan kebenaran Injil Yesus Kristus diberitakan bagi kami dengan sejelas-jelasnya hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami memohon di hadapan Tuhan. Amin. Oke, teman-teman semua, pada satu kesempatan di LA diadakan satu retreat remaja. Dan di tengah-tengah kerumunan retreat tersebut ada satu orang putra remaja yang kemudian mengungkapkan keraguannya terhadap pembicara yang ada pada saat itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak mempercayai bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Dia percaya pada teori evolusi bahwa manusia berasal dari kerak. Kemudian lanjut daripada itu dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan ini bersifat pasti dan dapat dibuktikan kepastiannya, sedangkan Allah bersifat subjektif dan sangat sulit untuk dibuktikan kepastiannya. Dan kemudian si pembicara ini mulai menjawab si remaja itu, dan semua jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh pembicara itu tidak juga diterima oleh si remaja itu. Dan kemudian si pembicara ini mengajukan satu pertanyaan kepada remaja itu. Dia berkata, apakah kamu mempercayai Allah? Dan kemudian si remaja ini di dalam semua kebingungannya, di dalam semua keraguannya pada saat itu, dia berkata bahwa terkadang, yang artinya begini teman-teman semua, dia terkadang mempercayai Allah dan terkadang juga dia tidak mempercayai Allah. Dan yang
Anehnya adalah dia tidak bisa memastikan kapan dia mempercayai Allah dan kapan dia tidak mempercayai Allah. Dan teman-teman semua, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang sekarang ini bukan hanya remaja, tapi juga orang-orang dewasa yang mulai tidak mempercayai Allah dalam hidup mereka, mulai meragukan Allah dalam hidup mereka, bahkan menolak Allah dengan mentah-mentah dalam hidup mereka. Tema kita hari ini adalah Allah yang nyata dari karyanya. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Bacaan yang pertama di dalam Mazmur pasal 19 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Bacaan yang kedua di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan juga ayat yang ke-21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat yang ke-21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, teman-teman semua, Allah memang tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita raba secara langsung untuk saat ini. Namun banyak orang yang mulai seperti Thomas, seakan-akan mereka harus melihat dulu baru percaya. Nah, mari kita lihat lebih jauh di dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Bagian yang pertama yang kita baca di dalam Mazmur pasal 19 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di sana diceritakan bagaimana kemuliaan kemahakuasaan Allah diceritakan melalui alam semesta ini, dan itu sangat jelas bagi kita di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 27, misalnya di sana dikatakan bagaimana Allah menjadikan manusia. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh remaja yang tadi pada retreat yang dilaksanakan di LA. Dan di sana dijelaskan dengan sangat baik bagaimana Allah menjadikan manusia. Jadi ini menjadi jawaban bagi kita tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan kemahakuasaannya menjadikan alam semesta dan juga kita sebagai manusia. Dan mari kita lihat bagian yang kedua yang kita baca tadi. Di sana Paulus menjelaskan bagi kita tentang keberadaan Allah yang meskipun tidak dapat kita lihat secara langsung, meskipun tidak dapat kita raba secara langsung, namun di sana melalui kemahakuasaan Allah, melalui keilahian Allah, Allah nampak. Dan lanjut daripada itu di dalam ayat yang ke-21, Paulus sebenarnya ingin menyampaikan bahwa ini ditujukan kepada mereka yang sudah mulai meragukan Allah dalam hidup mereka, mulai tidak percaya kepada Allah di dalam hidup mereka. Nah, teman-teman semua, kita tidak mau berlaku seperti orang-orang yang seperti ini, mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, mulai meragukan Allah dalam hidup mereka, bahkan mereka dengan mentah-mentah menolak Allah di dalam hidup mereka. Nah, teman-teman semua, pengenalan kita yang baik dan benar akan Allah ini akan menuntun kita untuk melihat kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangannya. Namun begini teman-teman, kita ini adalah manusia yang berdosa. Di dalam semua keterbatasan kita sebagai manusia yang berdosa, dan di sana kadang-kadang sebagai manusia kita berpura-pura untuk tidak mau melihat tentang semua karya Allah, berpura-pura tuli untuk tidak mau mendengar tentang karya pekerjaan tangan Allah. Dan saya mau mengajak kita teman-teman semua masuk lebih jauh untuk belajar kebenaran firman hari ini. Dan seperti yang Paulus ingatkan kepada kita tadi di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan juga ayat yang ke-21, banyak manusia yang seperti yang dikatakan oleh Paulus tidak lagi menghargai Allah sebagai Allah, tidak lagi mau bersyukur kepada Allah. Oleh karena kenapa? Mereka ini, Paulus katakan, hati mereka yang bodoh itu sudah gelap, dan mereka secara mentah-mentah menolak Allah. Dan itu artinya bahwa mereka menutup hati mereka, pikiran mereka untuk melihat karya kebenaran dan kemuliaan Allah.
Nah, teman-teman semua, Allah kita adalah Allah yang hadir dalam semua ciptaannya. Alangkah konyolnya kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian dan memaksa Allah harus hadir sesuai dengan keinginan mereka. Dan ada satu kisah yang menggambarkan ini, teman-teman. Di India, ini diceritakan oleh Kenan Holmes, dan dia menceritakan bagaimana ketika dia melihat orang-orang di sana mulai mengetok-ngetok pohon dan mereka berbisik, apakah engkau ada di sana? Apakah engkau ada di sana? Dan harapan mereka ketika mengetok-ngetok pohon itu adalah Allah yang mereka percayai ada di balik pohon itu. Begini teman-teman, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kerdilnya, bagaimana sempitnya pemahaman manusia tentang Allah. Allah yang mereka percayai sepertinya dipenjarakan pada satu tempat, yaitu pohon. Allah kita, Allah yang dahsyat itu, yang karyanya kita dapat terasakan melalui alam semesta dan diri kita sendiri pun sebenarnya sudah cukup untuk menceritakan tentang keberadaan Allah. Dan kita tidak bisa memenjarakan Allah seperti yang orang-orang ini lakukan. Tidak. Nah, teman-teman semua, Dia adalah Allah yang bebas berada di alam semesta yang merupakan ciptaannya. Allah yang dekat dengan segala sesuatu. Allah juga ada di dalam setiap hati kita, masing-masing kita sebagai orang-orang percaya. Nah, teman-teman semua, saya menantang teman-teman semua untuk dapat menceritakan tentang Allah yang maha dahsyat itu, yang dapat kita saksikan karyanya melalui alam semesta dan melalui diri kita juga kepada mereka yang mungkin saat ini di dalam hidup mereka mulai meragukan Allah. Bahkan mungkin ada orang yang mulai meninggalkan Allah, mulai menolak Allah dalam hidup mereka. Saya mengajak teman-teman semua untuk menceritakan Allah itu kepada mereka. Dan terlebih daripada itu, kalau perlu teman-teman ajak mereka untuk berdoa. Bawa mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, teman-teman semua, mari kita di dalam hidup kita di masa-masa yang tidak mudah saat ini, mari kita melihat Allah yang dahsyat itu di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, oleh sebab itu di dalam hidup kita saya mengajak teman-teman untuk kita terus mengandalkan Allah yang dahsyat itu, yang kita dapat saksikan melalui karyanya dalam alam semesta ini, bahkan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh terus mempercayai Allah dalam hidup kami, boleh terus berharap kepada Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah hidup kami bawa di dalam tangan penyertaan Yesus Kristus saja. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Satu-satunya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara dan mengasihi kita. Nah, seperti minggu-minggu yang lalu, persembahan itu bisa ditransfer ke rekening yang di bawah ini, atau juga bisa dikumpulkan dalam amplop yang dapat dibawa ketika kita sudah bisa bertemu lagi di gereja ini. Nah, mari kita angkat pujian sebagai pengantar persembahan kita, Allah itu baik. Bagiku ditunjukkannya kasih.
bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya teman-teman, kita bersatu di dalam doa untuk doa persembahan kita. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak kalau kami semua masih bisa mengumpulkan persembahan ya Bapak. Biar Engkau yang pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu aja ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Biar Engkau yang berkati ya Bapak, meskipun di tengah-tengah kondisi yang kurang baik. Biar Engkau yang berkati setiap pemerintah Pak Jokowi, juga Engkau yang berkati untuk bisa menangani keadaan ini ya Bapak. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Pakai setiap dokter yang merawat agar bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Biar bisa kami berkumpul sama-sama untuk beribadah di sini sama-sama lagi ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami sudah selesai dengan ibadah ini. Biar Engkau yang berkati sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman, silakan saat teduh. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.